dengan ayat atau riwayat dia. Tadi Ustaz ada takdir. Tadi Ustaz ada menyinggung takdir. Takdir waktu ada orang sekali dia saya dengar. Dan saya tertidur tadi. Saya dengar. Pertanyaannya takdir itu bisa berubah atau tidak? Takdir itu bisa berubah atau tidak? Ya, itu kan hukum Islam itu. Ya, memang kalau dibahas banyak-banyak atau ini siapa? Dibahas dengan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Takdir itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Itu jawaban singkat. Berarti ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi takdir itu sebetulnya artinya apa? Artinya ketentuan. Kalau dia sudah terjadi, biasanya itu baru disebut takdir. Udah terjadi, baru disebut takdir. Kalau belum terjadi, dia nggak disebut takdir. Pertanyaan saya sama Bapak, kalau sudah terjadi, bisa dirubah kan? Nggak bisa, karena dia udah terjadi. Yang bisa dirubah itu sebelum terjadi. Kata Prabowo dulu, sebelum dia jadi presiden, tahun 2030 Indonesia bubar, ya kan? Kan begitu dia bilang. Ya, berubah Pak. Hah? Berubah. Hampir bubar. Tahu kenapa bubar? Karena 10 tahun itu hancur negara ini, rusak negara ini. Sekarang sedang diperbaiki supaya jangan hancur. Berarti bisa nggak negara ini tetap jaya bagus? Bisa? Bisa. Asal dia jangan pemerintah lagi. Maksudnya yang merusak itu dibuang. Rusak-rusak itu harus dibuang. Kalaupun masih ada dalam sistem, buang itu, perusak itu. Siapa? Bapak lebih tahu itu siapa. Kalau saya kan nggak tahu. Ustaz, ada tambahan tadi. Ya. Takdir tadi belum apa masalah istilah kan takdir. Takdir itu yang saya bilang takdir tadi itu manusia, karena ada satu ayat tanya di belakang bahwa manusia itu punya batas waktu. Apabila sudah sampai batas waktu itu, tidak ada satu kekuatan yang bisa mempercepat dan memperlambat. Iya. Itu takdir kan? Itu aja. Itu takdir itu dari atas. Itu aja. Yang ada apa-apa. Gini. Nah, jadi ya, maksudnya itulah namanya yang mengapa takdir juga manusia juga bisa dirubah. Tapi katanya ada lain yang bisa. Ya, ada yang bisa. Kan jawaban saya tadi, ada yang bisa, ada yang tak bisa. Bagi yang punya ilmu, takdir itu bisa dirubah. Yang penting Bapak punya ilmu. Ketentuannya misalnya nih, ketentuannya besok meninggal, bisa nggak dirubah? Bisa, kalau punya ilmu. Pernah dengar Nabi Musa didatangi malaikat Israel? Pernah dengar? Nabi Musa itu didatangi oleh malaikat itu untuk apa? Dicabut nyawanya, ditamparnya malaikat Israel itu. Kamu udah izin belum sama Tuhan? Enak-enak aja mau cabut nyawaku, kira-kira gitu. Berani gitu kan? Dia punya ilmu. Kalau Nabi Muhammad tidak. Begitu Jibril bilang, ya Muhammad, engkau diberi pilihan oleh Allah. Pertama, Allah panjangkan umurmu. Berapa
semua kekayaan dunia untukmu. Yang kedua, Allah panggil pulang kepadanya. Nabi Muhammad langsung bilang, Jibril, aku pilih yang kedua. Bapak mau itu kan? Kalau malaikat Israel datang, adakah orang yang bisa menunda kematiannya? Ada. Tapi itu ada ilmunya, saya pun tak tahu. Tapi secara teori bisa. Takdir itu bisa dirubah, tapi ada juga yang tak bisa. Satu lagi Pak. Mohon izin dan mohon maaf Ustaz. Tadi Ustaz ceritakan kalau kita berbiasa mencium dari manis. Jangan tangan kanan Pak. Ya. Kiri Pak. Nah, ya. Sekarang bisa? Mencium atau mencium? Enggak, sekarang bisa. Wangi kan? Karena dia jadi manis. Berarti bersih. Jadi dengan ajaran Ustaz, nanti setelah selesai makan selalu itu pakai tangan kanan. Oh iya, tangan kanan. Baiklah. Kalau habis makan, kami kecil-kecil dulu, seluruh nasi satu butir pun nggak boleh tinggal. Setelah itu kita ambil air minum, kita cuci tangan di piring, kita bersihkan piring itu lalu kita minum. Tapi sekarang nggak ada lagi yang melakukan kayak gitu. Bersih piring. Yang di sini itu sudah bersih dengan cuci tangan. Kalau nggak berani begitu, berarti dia ragu kebersihan tangannya. Kalau dia ragu kebersihan tangannya, dia bukan orang bersih, dia bukan orang suci. Tapi kalau mau dijilat, boleh. Sudah termasuk bersih saya. Ya, tapi tetap harus di. Kalau berani menjilat tangan setelah makan, itu bersih. Tapi kalau nggak berani, dia ragu terhadap kebersihan tangannya sendiri. Dan ini semua Ustaz. Iya, semua. Semua. Kalau mau lebih sempurna, cuci tangan di piring, bersihkan piringnya, minum air. Tapi kalau kita lakukan itu di pesta, pasti ada pikiran orang macam-macam ya kan? Yang terakhir, saya hanya ingin bertanya, apakah setelah kita membersihkan diri dari hadis maupun adat, najis najis dan adat, tanpa kita berwudu, apakah kita masih suci? enggak apa-apa. Kalau sudah bersih dari najis, kita masih punya hadas. Supaya hadasnya hilang, kalau hadas besar kita mandi, kalau hadas kecil kita wudu. Tapi apakah boleh tidak berwudu lagi setelah mandi? Nah, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah mandi, apalagi muncul dari atas bersih dan kita tidak menyentuh yang membatalkan wudu, maka kita tidak perlu lagi berwudu karena sudah sekaligus. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan lebih baik wudu lagi agar menjadi sempurna. Mau ikut yang mana? Oh, saya mohon izin Bapak Ibu tidak bisa bersamai di sana karena ada satu acara lagi.
setengah 9 harus berada di sana. Mohon maaf, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal muhsinin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.